Peran tokoh pendiri organisasi keagamaan Indonesia. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kelas 9A, kelompok 8. Guru bidang studi Abi Amirullah SPDI, MTS Negeri 1 Bogor Kota Bogor, tahun ajaran 2020-2021. Nama-nama anggota dari kelompok 8. Siti Nur Hasanah, Siti Zahra Maulida, Widya Paramita Gunawan, dan Zahra Evana Adika Effendi. Kami akan menyajikan sebuah presentasi mengenai peran tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Presentasi akan dimulai dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Sebelum mulai ke inti pembahasannya, mari kita simak biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedang di Wek, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bernama Kiai Asy'ari. Beliau merupakan pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Sedangkan ibunya bernama Nyai Halimah. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI. Adapun dari garis ayah, beliau keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir, Raja Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki gelar yaitu Hadratus Syekh. Semasa hidupnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan yang pertama bersama Nyai Khadijah, yang kedua bersama Nyai Nafikoh, dan yang terakhir bersama Nyai Masrurah. Berkat pernikahannya tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai 14 orang anak, 10 dari Nyai Nafikoh dan 4 dari Nyai Masrurah. Sedangkan dengan Nyai Khadijah, beliau memiliki anak, namun meninggal setelah 40 hari hidup di dunia. Anak tersebut bernama Abdullah. Nama putra-putri Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nyai Nafikoh yaitu Hana, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Wahid Hasyim, Abdul Hakim, Abdul Halik, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Nama putra-putri Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nyai Masrurah yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yaqub. Beberapa karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah At-Tibyan fin Nahyi an Muqatta'atil wal Aqarib wal Akhwan, penjelasan mengenai larangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Adabul Alim wal Muta'alim, akhlak guru dan murid. Al-Mawais, beberapa nasihat. Hadisul Maut wa Asrus Sa'ah, hadis mengenai kematian dan kiamat. Ar-Risalah atau Hidiyah, catatan tentang ajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammad Hasyim atau yang biasa kita kenal sebagai Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Apa sajakah peranan penting dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan Islam di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Pada mulanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang berada di Mekah untuk memperdalam ilmu yang telah dipelajarinya, serta menyerap ilmu baru yang diperlukan. Tempat-tempat yang bersejarah dan mustajab tak lupa dikunjungi beliau untuk berdoa meraih cita-cita, seperti Padang Arafah, Gua Hiro, Makam Ibrahim, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan makam Rasulullah SAW di Madinah pun selalu menjadi tempat ziarah beliau. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu pun didatangi beliau untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Di antaranya yaitu Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Syed Abbas al-Maliki al-Hasani yang menguasai ilmu hadis, Syekh Nawawi al-Batani, serta Syekh Khatib al-Minangkabawi yang menguasai segala ilmu bidang keilmuan, dan Syekh Muhammad Mahfudz At-Tarmasi.
yaitu seorang ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah. Selain mempelajari ilmu bahasa dan syariat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia, maka dari itu setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap, sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Sepulang dari Tanah Suci sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1999 Masehi, beliau memulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Gedang Diwek, Jombang, yang diasuh oleh mendiang kakeknya, sekaligus tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu, beliau mengajar di Desa Muning, Mojoroto, Kediri. Saat itu, beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjarmelati. Hanya saja pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kiai Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Jombang. Disinilah awal mulanya peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1999 Masehi. Beliau mendirikan pondok pesantren Tebuireng bersama rekan-rekan seperjuangannya, seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kerep, Kiai Syamsuri Wanatara, dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyerahan pendidikan Islam di Tebuireng dapat diatasi. Terbukti banyak sekali alumni pondok pesantren Tebuireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara ini. Kini, Tebuireng menjadi kiblat pondok pesantren. Mendirikan pesantren beliau lakukan untuk membangun komunikasi di antara para ulama yang kemudian menjadi jaringan kekuatan. Salah satunya termasuk membantu beberapa santri senior yang mumpuni guna mendirikan pesantren baru di berbagai wilayah. Jaringan inilah yang membentuk dan memprakarsai berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menjadi sarana pengembangan. Kini, mari kita bahas mengenai organisasi Nahdlatul Ulama, seperti di mana tempat didirikannya, kapan organisasi tersebut didirikan, dan siapa saja yang ikut mendirikan organisasi tersebut. Di Jombang, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 16 Sya'ban 1344 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, bersama Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'am, dan Ahmad bin Hambal, serta mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Di dalam organisasi tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU, sebuah gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Beliau juga menyusun Qonun Asasi Peraturan Dasar Nahdlatul Ulama yang mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah. Dalam waktu singkat, organisasi Nahdlatul Ulama dapat berkembang hingga ke pelosok-pelosok daerah di Jawa Timur, bahkan kemudian menjalar ke seluruh Nusantara. Sebagai warga negara Indonesia, nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Salah satu tokoh pahlawan nasional ini memiliki peranan penting bagi kemerdekaan Indonesia. Saat mendengar nama beliau, biasanya kata resolusi jihadlah yang pertama kali terlintas di pikiran. Maka, mengapa dan bagaimanakah peristiwa itu dapat terjadi? Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam memperjuangkan membebaskan bangsa dari penjajah. Pada tahun 1937, beliau didatangi pemimpin pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan. Tetapi beliau menolaknya mentah-mentah. Masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an barangkali menjadi yang terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat.
Namun, pada kurun waktu itu pula beliau menorehkan tinta emas. Pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia, ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyeruakan resolusi jihad, yakni bahwa setiap muslim wajib berjihad untuk membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasa itu, ia tetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 294 tahun 1964. Sebagai warga negara Indonesia, nama Kiai 94 tahun 1964. Sebagai warga negara Indonesia, nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Salah satu tokoh pahlawan nasional ini memiliki peranan penting bagi kemerdekaan Indonesia. Saat mendengar nama beliau, biasanya kata resolusi jihadlah yang pertama kali terlintas di pikiran. Maka, mengapa dan bagaimanakah peristiwa itu dapat terjadi? Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam memperjuangkan membebaskan bangsa dari penjajah. Pada tahun 1937, beliau didatangi pemimpin pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan. Tetapi beliau menolaknya mentah-mentah. Masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an barangkali menjadi yang terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Namun, pada kurun waktu itu pula beliau menorehkan tinta emas. Pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia, ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyeruakan resolusi jihad, yakni bahwa setiap muslim wajib berjihad untuk membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasa itu, ia tetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 294 tahun 1964. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.